Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah barang yang menarik dari Eagle. Kalau kita bahas Eagle memang identik dengan barang yang murah dan berkualitas. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah smartwatch terbaru dari Eagle, yaitu Eagle Tempo 4R. Nggak kerasa ya, Tempo udah sampai seri yang keempat. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng. Jadi Eagle sendiri termasuk salah satu brand yang niat banget dalam pengirimannya ya. Jadi udah aman banget kalau packingnya kayak gini. Eagle Tempo 4R ini dibanderol dengan harga yang sangat menarik di harga 399.000 atau 400-an lah. Harga yang sangat bersaing apalagi bagi kalian para penggemar smartwatch yang bundar. Untuk boxnya seperti ini ya. Beberapa fitur yang menarik seperti sudah ada Bluetooth call dan ada beberapa fitur kesehatan lainnya. Kalau begitu langsung aja kita buka dari boxnya. Nah di dalam boxnya sendiri kita akan melihat penampakan dari smartwatchnya yang udah keren seperti ini ya. Kita taruh dulu dan di dalam boxnya lagi kita akan mendapatkan dari sebuah kabel charging yang ternyata sudah wireless ya. Kaget aja di harga segini sudah mendapatkan wireless charging. Fitur yang termasuk jarang di kelas smartwatch yang murah. Lalu kemudian kita akan mendapatkan dari buku manual yang berisi beberapa informasi ya. Dan yang terakhir adalah dari kartu garansinya. Dan kemudian ini adalah penampakan dari smartwatchnya. Setelah dilepas, kesan pertama saya ketika melihat dari smartwatch ini adalah elegan ya. Nggak mewah banget sih, cuman kelihatan elegan. Kalau kalian sedikit suka dengan desain-desain seperti Rolex atau Huawei GT4, ini semacam dari versi budgetnya gitu, tapi dengan desain yang lebih kalem dan minimalis. Malah terlihat keren. Bezel sampingnya ini terbuat dari zinc alloy dengan finishing chrome abu-abu tua metalik, yang membuatnya makin terlihat elegan dan menyerupai dari stainless steel. Untuk bagian tepi layarnya ini ada aksen garis dan huruf seperti ini ya, dengan finishing yang lebih flat di bagian tepinya, jadi bukan 2.5D curve. Keren sih buat kalian yang penyuka desain mewah. Sebagai penyempurnaan di bagian samping-sampingnya ini ada dua buah tombol, satu yang dibawa untuk shortcut ke latihan yang biasanya, dan yang satunya lagi berbentuk crown di bagian atasnya. Ini kelihatannya bisa diputar ya, karena feels-nya ini ada sedikit kliknya. Untuk bagian belakangnya berbentuk seperti ini ya, yang mirip juga dengan Black Shark S1 dengan bahan plastik yang mirip dengan seramik. Untuk speakernya sendiri berada di bagian atasnya seperti ini. Lalu kemudian kita akan menuju ke bagian strapnya. Ini berdesain sporty dengan bahan yang agak tebal seperti ini ya. Tapi tenang aja, strapnya ini lentur kok. Jadi gampang untuk ditekuk dan untuk bakalnya ini sendiri sudah bagus ya, dari alloy. Nah untuk ukuran jamnya ini sendiri tidak terlalu besar dengan diameter berukuran sekitar 46 mm dan dengan ketebalan sekitar 13 mm, termasuk agak lumayan bulky. Ketika saya mencoba dari smartwatchnya ini dan kemudian saya pakai di pergelangan tangan saya yang kecil ini, masih terlihat pas ya, terlihat keren dan elegan. Sekarang kita coba nyalakan dari smartwatchnya sendiri. Nah memang ini nanti kita akan menghubungkannya dengan aplikasinya yang terbaru di Eagle Live. Kita coba skip dulu, kemudian seperti ini ya penampakan awalnya. Eagle Tempo 4R ini memiliki display yang cukup besar loh, di angka 1,45 inch dengan resolusi sebesar 412 x 412 dpi. Terlihat tipis dengan bagian tepi bezelnya. Sebenarnya di manualnya nggak ditulis sih untuk keterangan layarnya, tapi ini kelihatannya belum AMOLED ya, soalnya hitamnya sendiri nggak begitu pekat. Tapi di layarnya ini sendiri sudah terang dan cakep kok, nggak kalah dengan AMOLED. Untuk watch face-nya sendiri di awal ada sekitar 10-an ya guys, dengan desain yang termasuk cakep. Dan detiknya ini udah nyapu juga ya guys, jadi mantep banget. Untuk ganti dari watch face-nya sendiri cukup praktis ya, tinggal diputar untuk crown-nya. Untuk putarannya ini ada sedikit efek ngeklik ya, tapi bukan seperti haptic feedback yang ada getarnya. Nah untuk aturan swipe-nya sendiri hampir sama seperti smartwatch lainnya.
Kalau kita swipe ke bawah, maka kita akan masuk ke beberapa shortcut ya. Yang sayangnya di sini kok nggak ada untuk nyalain dari fitur Raise to Wake Up ya. Jadi harus lewat aplikasinya nanti. Kalau kita swipe ke atas, maka kita akan masuk ke menu pesan yang sudah termasuk jelas ya untuk fontnya. Sudah termasuk memuat lumayan banyak karakter tapi tanpa emoji. Ya untuk desainnya lumayan lah. Lalu kemudian ketika kita swipe ke kiri, maka kita akan masuk ke panel kalori dan langkah kaki, kemudian detak jantung yang berlangsung secara kontinus, kadar SpO2, stress level yang berlangsung secara kontinus, dan kemudian periode menstruasi. Kita juga bisa menambahkan beberapa menu lainnya. Lalu yang beda di sini adalah ketika kita swipe ke kanan, maka kita akan masuk ke menu Bluetooth Call. Di sini ada beberapa kontak yang bisa nantinya ditambahkan melalui aplikasi. Untuk call langsung dari jamnya sendiri bisa kok, tapi hanya sekedar seluler ya guys, belum bisa WhatsApp. Namun untuk terima telepon WhatsApp dari jamnya bisa langsung kok, baik Android maupun iOS. Seperti ini contohnya. Oh, halo, tes, halo, 1, 2, 3. Halo. Lalu kita akan masuk ke menu settingnya ya. Yang pertama memang belum ada auto brightness-nya. Tapi ini sudah termasuk terang kok ketika dipakai di luar ruangan, asalkan brightness-nya di-set di angka maksimal. Kemudian ada bahasa yang bisa diatur. Yang sedikit unik di sini ada AOD-nya ya, padahal belum AMOLED. Meskipun cuma 2 buah, tapi ini sudah termasuk lumayan. Tapi yang nggak enaknya di sini kalau AOD-nya nyala, maka Raise to Wake Up-nya ini nggak bisa ya, dan tidak ada Tap to Wake Up di sini. Jadi kalau mau nyalain harus tekan dari crown-nya. Dan AOD-nya di sini emang nggak bakalan mati ya guys kalau diaktifin terus. Jadi harap gunakan seefektif mungkin agar baterainya tidak cepat habis. Untuk menu crown-nya sendiri sudah lumayan variatif ya, dan kita bisa swipe dan scroll untuk dari segi crown-nya. Untuk swipe-nya ini sendiri sudah termasuk smooth ya di harga segini, dan sudah termasuk lancar meskipun belum FPS yang tinggi. Nah uniknya di sini kalau kita bosan dengan desain menunya, bisa kita ganti ya. Tinggal klik 2 kali aja untuk crown-nya, maka kita bisa merubah dari menunya secara otomatis. Contohnya kayak gini ya. Ada juga yang ala-ala Apple Watch, mantap deh. Untuk menunya sendiri yang menarik seperti sleep tracking, pengaturan musik, cuaca, remote kamera yang harus menggunakan kamera dari aplikasinya, jadi bukan dari kamera biasa ya guys. Kemudian temukan perangkat, voice assistant yang kalau di Samsung misalnya kayak Bixby, kemudian ada kalkulator, kalender, dan yang terakhir adalah game. Ya lumayan sih satu game ini buat iseng-isengan. Untuk menu olahraganya sendiri sudah termasuk lengkap ya. Sudah ada pilihan sekitar 100 lebih macam olahraga. Tapi pastinya masih non GPS ya guys di harga yang segini. Untuk akurasi langkahnya sudah termasuk lumayan akurat. Bedanya lumayan sedikit dengan Huawei Fit 2 yang saya gunakan. Untuk hasil latihannya akan masuk ke aplikasi Eagle Life ya, yang sudah termasuk lumayan untuk layout UI-nya. Untuk data pengukurannya sendiri sesuai dengan jumlah sensornya. Untuk pemberitahuan aplikasi pesannya sudah termasuk komplit dan bisa dipilih sesuai yang dibutuhkan. Dan jangan lupa untuk aktifkan dari panggilan masuknya. Lalu untuk watchface-nya sendiri sudah termasuk lumayan banyak ya, dan gratis. Ya desainnya standar sih. Tapi ada kok beberapa pilihan menarik yang bisa teman-teman pilih. Tapi sayangnya untuk slot penggantinya cuma satu aja ya guys. Untuk pembahasan yang terakhir adalah dari segi baterai, koneksi, dan ketahanannya. Tempo 4R ini menggunakan Bluetooth 5.3 yang sudah stabil secara koneksi. Baterainya sendiri sebesar 300 mAh yang bisa digunakan antara hingga 3-7 harian. Ya cukup standar sih, yang penting AOD-nya sendiri diaktifkan ketika perlu aja ya.
Untuk wireless chargingnya sendiri harap menggunakan cas dari 5 volt 1 ampere sesuai dengan keterangan. Jadi ya lumayan lama ya. Ini kita tes cas mulai dari 0 di jam segini. Kemudian 2 jam kemudian baterainya sudah nambah di angka 50%. Tapi yang ngeselin memang nggak ada presentasi dari baterainya sendiri ya. Jadi total untuk pengecasan fullnya ini sendiri kira-kira akan memakan waktu sekitar 4 jaman. Untuk rating waternya di sini IP67 ya, jadi bukan 68. Jadi memang saya setuju banget ya buat smartwatch Bluetooth call, tapi ini bisa di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Nah kesimpulannya, apakah smartwatch ini worth untuk dibeli? Beberapa dari smartwatch di luar sana misalnya seperti Black Shark, mungkin ada juga sama-sama yang menggunakan wireless charging juga. Tapi di harga yang lebih murah ini, tentu saja bisa menjadi sangat menarik dengan fitur yang hampir sama. Jadi saya rasa Tempo 4R ini bisa menjadi worth banget di harga 400-an. Fitur yang lengkap, desain yang elegan, dengan Bluetooth call, menjadi fitur terbaik di kelas 400-an. Soal wireless chargingnya memang agak lama ya, tapi kembali ke preferensi masing-masing. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.